Bandung, selain memiliki kenangan di masa Hindia Belanda, rupanya terdapat pula kawasan pecinan yang memiliki warisan tradisi Tionghoa dan hingga kini masih eksis, dilestarikan secara turun-temurun. Masyarakat Tionghoa telah mengukir sejarah perjalanan kota Bandung yang tak dapat dilupakan. Mereka menyatu dengan masyarakat pribumi sejak masa kolonial Belanda dan hubungan antara rakyat pribumi dan Tionghoa terjalin dengan baik. Kedatangan masyarakat Tionghoa awalnya adalah untuk berdagang bahan makanan, peralatan rumah tangga, pertanian, kain, obat-obatan, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga pandai dalam bidang kuliner dan menyajikan makanan yang dikenal dengan Chinese food. Tak hanya kuliner, di antara mereka juga ada yang memiliki keahlian pengobatan alternatif dengan menggunakan bahan ramu-ramuan herbal maupun rempah-rempah yang bermanfaat untuk kesehatan. Di samping terdapat kelenteng sebagai tempat sembahyang untuk masyarakat Tionghoa yang beragama Buddha maupun Konghucu, di Bandung ini juga terdapat warisan masjid bersejarah yang dinamakan Masjid Lao-Tse II beralamat di Jalan Tamblong, Braga, Bandung. Masjid ini merupakan masjid kedua setelah Masjid Lao-Tse pertama yang didirikan di Jakarta. Nama Lao-Tse berarti guru atau ustadz atau yang dituakan, dengan tujuan untuk memberikan bimbingan ilmu pengetahuan agama Islam kepada masyarakat Tionghoa maupun bimbingan agama Islam bagi para Tionghoa yang mu'alaf. Masjid ini dikelola oleh Yayasan Haji Karim Oi di Jakarta dan didirikan pada tahun 1991 dan dirintis oleh tokoh muslim Tionghoa bernama Haji Abdul Karim Oi Cheng Hin. Masjid ini juga terbuka untuk umum untuk melakukan ibadah agama Islam. Bisa kita lihat ciri khas bangunan khas Tionghoa mewarnai Masjid Lao-Tse II ini, identik dengan warna merah dan kuning, lebih menyerupai kelenteng, dikarenakan bangunan masjid ini tidak memiliki kubah maupun menara. Bila kita masuk ke dalam masjidnya, maka kita akan melihat karpet berwarna merah khas Tionghoa terpampang memenuhi lantai sebagai alas sajadah masyarakat muslim yang akan sholat. Kita juga dapat melihat tulisan ukiran kaligrafi bertuliskan huruf Arab maupun Tionghoa terpasang rapi, memberikan kesan artistik yang teduh. Tak beda pula dengan Masjid Lao-Tse I yang masih menciri khaskan bangunan arsitektur Tionghoa pada umumnya. Haji Karim Oi sendiri merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia asal Tionghoa yang telah berjasa mendukung perjuangan Insinyur Soekarno dalam melawan kolonial Belanda. Beliau juga merupakan ketua Muhammadiyah kelahiran tahun 1905 dan mu'alaf pada tahun 1939. Nama Masjid Lao-Tse kini berubah nama menjadi Masjid Al-Karim untuk mengenang jasa beliau yang wafat pada usia 83 tahun. Selain itu, nama Al-Karim merupakan nama salah satu sifat suci Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna Al-Karim, yang berarti Allah Maha Pemurah dengan memiliki kesamaan dengan sifat Allah yang suka memberi atau dermawan. Di kota Bandung, tepatnya di kawasan Pecinan, kita juga dapat melihat warisan tradisi yang begitu kental dimiliki oleh masyarakat di negeri Tiongkok.
yaitu pengobatan alternatif dengan beragam ramu-ramuan tradisional berupa jamu dengan resep khas Tiongkok racikan Babah Kuya. Keotentikan kedua toko ini masih dipertahankan dan bisa kita lihat langsung di Pasar Barat Kebun Jeruk, Bandung. Ada 2 toko jamu khas Tionghoa yang termasyhur dengan nama Babah Kuya. Kedua toko jamu Babah Kuya yang berdiri berdampingan ini masih memiliki hubungan keluarga. Toko jamu Babah Kuya dengan bangunan kuno berwarna kuning merupakan keturunan langsung dari pihak bapak, yaitu Babah Kuya sendiri. Sedangkan toko Babah Kuya berwarna hijau, keturunan dari pihak ibu atau istri dari Babah Kuya. Banyak masyarakat tak hanya dari kota Bandung saja yang datang ke toko jamu tersebut untuk berobat, melainkan dari luar Bandung maupun mancanegara untuk membeli ramuan-ramuan kesehatan di toko Babah Kuya. Pengobatan alternatif khas Tionghoa ini biasanya dilakukan oleh tabib atau dukun kesehatan dan biasa disebut shinsei. Di dalamnya kita bisa melihat banyak sekali bahan-bahan ramuan yang terbuat dari akar-akar tanaman, biji, daun, buah, dan batang semua dapat dijadikan jamu. Bila masuk ke toko Babah Kuya, kita akan mencium aroma ramuan yang khas. Bangunan kios Babah Kuya berwarna kuning, lebih tradisional dan kuno, dan sudah lama berdiri sejak abad ke-18. Sejak dulu, fungsi toko pengobatan ini tak ada yang berubah. Pasien yang datang bisa melakukan konsultasi kesehatan dan bertemu langsung dengan keturunan Babah Kuya bernama Tan Han Yang atau disapa dengan Pak Hendra. Dengan ramah, Pak Hendra akan menerima pasien yang berobat, mendengar keluhan pasien, dan secara kilat ia memberikan resep jamu ramuannya untuk dikonsumsi oleh pasien. Selain memberikan pelayanan kesehatan, Pak Hendra bertugas pula sebagai kasir sambil melayani para pasien dengan ramah dan gayanya yang spontan, menunjukkan kepada karyawannya untuk menyiapkan ramuan jamu agar diberikan kepada pasien. Ini toko ini mulainya kira-kira 1838 kurang lebih lah. Tan Xiao itu memiara kuya. Ya mungkin dia kan kalau filosofi kuya kan itu kan artinya kan panjang umur, kesehatan, abadi ya, mungkin dia miara iseng-iseng aja gitunya. Makanya orang dipanggil sama tetangganya Babah Kuya. Babah kan panggilannya artinya bapak gitunya, Babah itu kan artinya bapak. Dipakai Babah Kuya. Akhirnya ya udah aja pakai nama tokonya Babah Kuya. Oh, ya mungkin dari sononya dia udah punya pengetahuan tentang pengobatan herbal. Pas kesini dia olah, dia campur yang asli dari sana sama dia cari juga bahan-bahan dari sini gitu, kurang lebih begitu. Jadi dia menggali juga yang dari Indonesia asli gitu. Semuanya ngambil dari Cina kan mahal dan langka dan jarang, jadi sebagian ngambil dari sini juga. Kalau sekarang sih kebanyakan dari Indonesia, kebanyakan dari lokal Indonesia, sebab yang produk Indonesia itu, yang maksudnya herbal Indonesia tuh lebih, menurut saya itu dia lebih bagus sebetulnya, lebih bagus, harganya masih relatif murah, stoknya masih berlimpah gitu, masih banyak maksudnya gitu, jadi harganya nggak terlalu mahal. Kalau lagi nggak musim suka susah. Kalau lagi nggak musim ada beberapa tanaman yang kalau lagi nggak musim suka nggak ada gitu. Nah, akar purwoceng itu kadang-kadang suka susah. Jadi saya tuh sebetulnya dagangan di sini tuh ada kebahagiaannya gitu. Jadi bukan semata-mata cari untung. Misalkan orang beli ke sini dengan harga murah terus sembuh, nah itu saya merasa bahagia. Nah gitu. Setelah mampir di toko Babah Kuya yang dikelola oleh Pak Hendra, jangan lupa mampir juga ke toko Babah Kuya satunya, yang juga memberikan pelayanan kesehatan alternatif maupun menjual bahan-bahan ramuan jamu khas Tionghoa. Pelayanan di toko Babah Kuya di sini lebih modern dan dilayani dengan baik oleh para karyawan yang sudah paham tentang ramuan tersebut.
bisa kita lihat banyaknya ramuan jamu yang ada di meja maupun etalase toko. Bahan-bahan alami yang dijadikan resep jamu hampir semua berasal dari Indonesia. Di sini kita menjual rempah-rempah asli dari Indonesia. Salah satu macam bahan jamu diantaranya ada daun cengkeh, ada daun ciplukan. Itu banyak manfaatnya. Di sini kita bisa menjelaskan salah satu daun antanan itu kegunaannya bisa buat stroke, bisa juga untuk daya ingat. Dari anak-anak juga bisa minum daun antanan ini. Banyak sekali manfaat yang didapat dengan mengkonsumsi ramuan di sini, di antaranya untuk mengobati sakit diabetes, alergi gatal-gatal, bahkan untuk perawatan kecantikan juga tersedia di sini. Ibu Memei Maria Heriati yang melanjutkan ini. Jadi jadilah di sini menjadi pusat herbal di Bandung dengan nama Toko Babah Kuya. Kuya itu menunjukkan satu umur yang panjang, mempunyai daya tahan. Diambillah binatang hewan kuya ini sebagai simbol bahwa bisa untuk untuk stamina tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih panjang umur begitu. Di sini banyak herbal dari mulai akar, batang, daun. Nah, akar batang daun ini biasanya direbus. Tetapi oleh kemajuan akhirnya ada yang bisa dihaluskan, digiling untuk mempermudah proses penyeduhan, yaitu diseduh seperti kopi. Manfaatnya tetap diambil airnya saja. Begitu. Bila mana ada pembeli, pasien yang merasa katakanlah misalnya sakit kencing batu, lalu oleh ramuan yang dibikin oleh Babah Kuya ini, hanya dalam waktu beberapa minggu keluar batunya. Satu itu misalnya. Kemudian ada lagi diabetes. Diabetes hanya minum dengan beberapa hari turun kadar gulanya. Yang pertama kalau saya ngambil, sebutlah bajakah, itu dari Kalimantan. Kemudian kita ngambil juga dari Jawa, dari Jogja, dari Solo. Yang paling jauh Papua ada ya, Papua. Sarang semut itu. Harga ramuan jamunya pun relatif terjangkau, yaitu berkisar Rp10.000 hingga Rp200.000. Ramadan ini bersama Ustadz Taufikur Rahman dan keluarga. Keluarga Ustadz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Maqam Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Ngajak mini sambil memurojaah ayat. Cakep. Salam silaturahim dari keluarga Taufikur Rahman. Semoga semuanya pemirsa di Ramadan ini pada sehat walafiat. Amin. Memetik kebaikan Ramadan dengan menambah ilmu keislaman dalam Asmaul Husna. Setiap hari jam 3:30 pagi selama Ramadan. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Penutupan tempat makan selalu ramai di bulan Ramadan untuk menghormati orang yang berpuasa. Sejatinya orang yang tidak berpuasa seperti non-muslim. Setelah kita mengunjungi kedua toko jamu Babah Kuya, di samping juga terdapat toko kopi yang sudah ada sejak tahun 1930. Toko kopi ini bernama Toko Kapal Selam. Di sini kita dapat melihat suasana toko zaman dulu yang tak jauh berubah. Toko mungil ini memiliki sejarah yang panjang sejak masa perjuangan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Hingga kini Toko Kapal Selam selalu menjadi incaran para pelanggan yang ingin berbelanja kopi khas Bandung. Pemilik Toko Kapal Selam dikelola secara turun-temurun. Kopi yang dipasarkan merupakan kopi single origin yang terdiri dari Arabica dan Robusta dengan belasan macam produk yang siap untuk dijual, baik berupa bubuk maupun biji.
Nama saya Chandra, pemilik toko kue kapal selam. Katanya itu terinspirasi dari Perang Dunia Kedua, itu ada kapal selam. Awalnya tahun 30-an mulai buka toko di sini. Ya saya lagi kecil sih, ini pasar baru itu belum bertingkat kayak gini. Cuman memang udah pertokoan juga. Kalau saya sih, menurut saya dilihat dari saya sih, saya seumur hidup ya. Dari lahir udah kopi di sini. Saya mulainya dari Krismon itu aja, saya pegang. Tadinya lagi zaman sekolah dulu itu cuma bantu-bantu biasa aja. Ya kan beliau udah meninggal dari 1939. Pendapatan sih pas cukup lah untuk hidup. Oh saya aja sama anak-anak bantu anak gitu, keluarga lah. Jenis kopi Arabica dan Robusta. Kopinya didapat dari supplier petani aja yang datang ke sini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Flores, Toraja, Gayo. Udah segitu kayaknya. Itu sih salah satunya, yaitu kita harus konsisten dengan yang kita jual gitu, terutama kualitasnya ya. Ya harapan sih tambah ramai aja ya. Kalau menurut saya sih ya sebetulnya mungkin sama aja, cuman kita kan usahakan kualitasnya dijaga, konsisten itu kualitasnya. Sekarang sih sementara belum ya, belum ada rencana lah kondisi kayak gini. Kalau saya sih tinggal nerusin aja. Kan tadinya kelontongan, terus yang lain mungkin kurang laku atau gimana, jadi dikurangi sampai akhirnya kopi semua. Itu petani yang nawarin. Jadi kalau misalkan kualitasnya cocok, harga cocok ya saya beli. Ya lama-lama ada juga yang jadi langganan, tiap tahun nawarin gitu. Kalau kualitas sih saya usahain yang terbaik aja. Kan ini jenis kopinya macam-macam ya. Saya usahakan yang terbaik itu. Jenis kopi sih Arabica sama Robusta. Arabicanya dari beberapa daerah, Robusta juga ada beberapa. Lampung, Toraja. Kemasan sih biasa aja kita. Dari kemasan biasa aja. Kebanyakan sih rumah tangga aja. Ya sekarang sebanyak kedai, sebagian ada kedai kopi juga yang beli ke sini. Toko kopi legendaris kapal selam masih bertahan hingga kini dikarenakan konsisten menjaga mutu. Pembeli dibuat penasaran dengan kopi dan sejarah tokonya. Toko ini juga menjual sirup jadul bernama Trost dengan 40 varian rasa sejak tahun 1950. Selain Trost, ada pula sirup era kini bernama Trieste dalam ejaan bahasa Italia, di mana kedua sirup produksi rumahan tersebut merupakan mitra toko kapal selam yang masih memiliki hubungan perkawanan untuk saling membantu memasarkannya. Oh ya, di kawasan Pecinan Bandung kita juga bisa mampir ke Kampung Toleransi yang letaknya tak jauh dari kelenteng bersejarah Satya Budi. Di sini juga ada toko kopi kelenteng yang bisa dijadikan tempat singgah menikmati menu khas Tionghoa yang halal di Bandung. Setelah kita singgah ke berbagai daerah menarik di kawasan Pecinan Bandung ini, kini saatnya kita juga dapat mencicipi makanan khas Tionghoa, yaitu bakmi Naripan. Sesuai dengan namanya, toko mie ini beralamat di Jalan Naripan Bandung
dan memiliki cabang di beberapa daerah. Keistimewaan dari bakmi ini adalah keberadaannya yang sudah eksis sejak tahun 1965. Bahan mie-nya juga dibuat sendiri secara turun-menurun dengan rasa yang khas, kenyal dan legit bila disantap, ditambah dengan bakso, pangsit, potongan ayam, serta sayuran yang makin lezat bila dinikmati dengan saus dan sambal. Kuahnya pun bisa dipilih, mie ayam biasa maupun mie yamin yang terdiri dari mie yamin asin dan manis. Kenikmatan mie Naripan ini sudah dikenal. Pemiliknya sengaja tetap mempertahankan suasana klasik pada interior bangunan yang serasi dengan makanan bakmi bercita rasa legendaris. Itulah kenangan masa lalu suasana pecinan Bandung yang tak pernah hilang begitu saja ditelan waktu. Keberadaan masyarakat Tionghoa telah mengisi suasana Bandung menjadi lebih semarak. Dan tampak jelas bahwa warisan budaya Bandung yang beragam ini dapat dinikmati hingga kini dan dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.